katakan, denganmu Tuhan, ku kan berjalan. Kamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Amin. Selamanya. Katakan bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Takkan hatiku walaupun gunung, amin. Yeah. Tak pergi dari sebab dialah kekuatan Yesus. Tuhanlah kekuatan. Amin. Dia gunung batu dan hanya padamu. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung namun kasih setia. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, kasih setiamu, amin. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali kalau betul dikasih Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, bila sampai saat hari ini Tuhan, kami masih berdiri Tuhan. Bukan karena kuat kami Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu Yesus, karena kekuatan yang Engkau beri Tuhan. Bila hari ini Tuhan, hari-hari ini kami mengalami kekecewaan Tuhan, mengalami sakit hati Tuhan, tekanan Tuhan, kami mau tetap Tuhan mengandalkan Engkau sebagai penolong kami Yesus. Karena hanya Engkau Tuhan yang mengerti Tuhan. Hanya Engkau yang mengerti Tuhan Yesus, yang tahu cara untuk menolong kami Yesus. Haleluya. Lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu Yesus. Engkau yang
lebih tahu Kau Yesus, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Ku percaya. Mari kita sama bangkit berdiri Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Amin. Oh, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Oh, ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal menjadikanku dari. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Ku percaya tak pernah lalai menepati janji-Mu. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami percaya rencana-Mu tidak pernah gagal ketika Engkau bahkan menghantar kami ke tempat ini untuk beribadah. Rencana-Mu gak pernah gagal ketika Engkau menempatkan kami di sebuah tempat. Dan kami percaya rencana-Mu gak pernah gagal dengan semua keadaan-keadaan yang tampaknya buruk sekalipun. Karena kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan mengalami hal-hal yang ajaib yang tidak pernah kami bayangkan. Ajar kami untuk tetap taat dan mengerti setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Bahkan melihat melampaui apa yang tidak kami lihat. Terima kasih Bapak, kami sambut untuk setiap puji-pujian kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terimalah menjadi sebuah persembahan yang harum yang menyukakan hati Tuhan. Bapak sebentar kami menerima firman-Mu, berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengarnya. Sampaikan dengan jelas sehingga kami pulang dengan sebuah kekuatan, sebuah teguran, bahkan sebuah tuntunan ilahi. Terima kasih Bapak, kami sambut kuasa firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, katakan sama-sama. Amin, amin. Silakan duduk, haleluya. Saya ingin menyapa saudara semua, shalom. Baik, senang ada bersama dengan Bapak Ibu semua dalam kasih dan berkat Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Yusuf yang sudah memberikan kesempatan saya untuk melayani di tempat ini pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baik saudara, saya tidak jauh dari apa yang menjadi tema gereja ini maupun tema GBI secara nasional. Gereja Bethel Indonesia mencanangkan bahwa tahun ini menjadi tahun kita berfokus kepada Kristus, hidup yang berpusat pada Kristus ya. Saya berharap ini menjadi sesuatu yang baik untuk kita. Artinya secara singkat begini, hidup kita tidak dituntun oleh keinginan kita, dituntun oleh ambisi kita, dituntun oleh kebutuhan kita, tetapi kita akan dituntun oleh apa kata Tuhan buat kita. Katakan amin. Katakan amin. Oke, baik saudara, hari ini secara khusus saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berbicara tentang menguasai sebuah tempat. Menguasai tempat atau dikuasai tempat. Nah saudara, sekali lagi ucapkan sama-sama yuk, 2, 3. Menguasai tempat atau dikuasai tempat. Nah tempat yang saya maksudkan di sini adalah begini, bisa sebuah kota,
bisa sebuah tempat tinggal kita, bisa sebuah keluarga di mana kita hari ini hidup, bisa juga di dalam pekerjaan kita. Karena hari ini ada banyak orang mengeluh dengan banyak hal. Seorang anak muda berkata, kenapa ya Pak, saya harus lahir dalam keluarga broken home. Kenapa saya harus lahir dalam keluarga papa pisah, mama lari kemana, ya, dan saya tinggal dengan nenek, hidup saya berantakan. Nah saudara, ada banyak orang mengeluh dengan keadaannya. Ada orang yang mengeluh, kenapa ya Pak, saya harus bekerja di sebuah perusahaan, kantor yang teman-temannya nggak enak, bosnya galak, cerewet, pelitnya minta ampun, saudara. Nah kita mulai mengeluh dengan banyak peristiwa, dengan hal yang kita hadapi, atau bahkan mungkin kita pernah mengeluh dengan keadaan kenapa saya harus tinggal di kota Pati, ya, karena mungkin kita dari kota besar, kita mungkin dari Semarang, dari Surabaya, dari Jakarta, tiba-tiba lewat pekerjaan kita ditempatkan di kota Pati, dan mungkin ada terselip dalam hati kita, kenapa juga saya mesti harus di tempat ini, ya. Secara khusus saya dulu sebagai hamba Tuhan, saya berpikir, saya dulu kan tidak pernah berpikir untuk jadi gembala. Saya melayani Tuhan, tapi di bidang musik, ya. Nah saya sempat dibawa Pak Willy Sumantri ke Jakarta untuk beberapa proyek rekaman, dan kemudian saya berpikir gini, kalau saya pelayanan, saya maunya di Jakarta atau Bandung, ya. Kenapa? Karena pasti pelayanan saya akan berkembang. Ternyata saya ditetapkan jadi pendeta di Kota Magelang. Waduh saudara, kota kecil, waduh ini bagaimana nih ya. Tetapi satu hal yang kita mesti lihat hari ini, ada kota-kota tertentu yang membuat kita mungkin lemah dengan keadaan yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi dengar baik-baik, hari ini firman Tuhan berkata tentang menguasai tempat atau kita akan dikuasai oleh tempat. Nah saudara, tempat itu biasanya memiliki sebuah reputasi sendiri, saudara. Contoh kalau saya menyebutkan sebuah kota di Amerika, Bronx misalnya. Saudara anak muda tahu itu tempat maksiat, tempat orang narkoba, tempat berandalan. Setiap 5 menit sekali terjadi pembunuhan di Bronx. Saudara menjadi saudara berkata, aduh itu tempat jelek banget. Atau kalau saya menyebutkan deh di kota di Indonesia, misalnya Jogja. Saudara kan berpikir, oh Jogja reputasinya apa? Kota pelajar, ya, banyak kampus-kampus di sana, banyak anak muda di sana, kota seni. Atau saya menyebutkan kota, mungkin kota Kudus misalnya ya. Kudus misalnya kota orang badminton, kota kretek atau apa ya. Ada reputasi tertentu tentang sebuah kota. Bahkan kalau saya di Magelang pun ada reputasi tertentu. Pak Tony dari Magelang ya? Ya misalnya ya. Nah di Magelang itu ada 2 reputasi yang terkenal. Pertama kota TNI ya, karena di Magelang ini kota pusat angkatan darat. Jadi ada Akmil di sana, ada pusat Yonsipur, Armet 9, Armet 11 ada di kota Magelang ya. Jadi kota Magelang dikenal kota pusat angkatan darat, tapi juga ada reputasi yang lain yaitu kotanya orang gila ya. Karena di Magelang ada rumah sakit jiwa yang konon terbesar se-Asia Tenggara ya. Jadi saya berharap kita ketemu di Magelang, di Akmil atau di Borobudur ya. Jangan ketemu di rumah sakit jiwa ya. Karena ada banyak anak muda yang hari ini mengisi kamar-kamar rumah sakit jiwa, umur baru 19 tahun, umur baru 21 tahun, udah pegang tiang, peluk-peluk tiang dan nangis-nangis di sana, sebentar nangis, sebentar ketawa. Sebentar diajak ngomong tiangnya saudara ya. Nah, saya berharap saya tidak ketemu saudara ya, saya tandai wajah-wajah saudara ya, supaya kita nggak ketemu di sana. Baik saudara, nah kota memiliki reputasi tertentu. Saudara bahkan di dalam Alkitab ada sebuah kota yang reputasinya jelek minta ampun. Nah kota itu kota apa saudara? Kota tempat asalnya Yusuf, Nazaret. Ya Nazaret bagaimana ini menjadi kota yang reputasinya jelek banget. Ketika, mari kita akan lihat Yohanes 1 ayat yang ke-45 sampai 46. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari mana? Nazaret. Begitu Natanael dikasih tahu Filipus, orang yang dinubuatkan Musa dalam kitab Taurat, namanya Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, lihat nih, Natanael ngomong apa? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Dia berkata, emangnya ada yang baik muncul dari Nazaret? Nazaret itu reputasinya buruk, jelek. Gak ada yang bisa
Orang Jawa ngomong sudah nggak ada yang dikalap, saudara ya. Nggak ada yang bisa dinikmati di Nazaret. Nazaret itu reputasinya buruk sekali, saudara. Sehingga Nathanael waktu dikasih tahu, Yesus yang dinubuatkan Musa itu dari Nazaret loh. Maka dengan jelas dia berkata, emangnya ada yang baik dari Nazaret? Nggak ada yang baik. Nazaret itu kalau keluar mesti tidak baik-baik semua. Nah saudara perhatikan, di sini ada sebuah reputasi, sebuah tempat yang buruk. Nah saya mau katakan begini, ada situasi tempat-tempat yang mungkin bagi kita buruk. Tapi lihat, Nazaret yang buruk pun lahir Yesus Kristus. Yang memberi sebuah jalan keselamatan yang Tuhan berikan buat seisi dunia. Katakan amin. Nah saudara artinya begini, bukan tempat yang menguasai kita. Kita yang harus menguasai tempat. Nah saudara perhatikan, saya tidak membahas tentang Nazaret, tetapi saya ingin membahas sebuah tempat di mana tempat ini tempat yang dianggap buruk. Dan ini ditulis oleh Rasul Paulus, tempat itu namanya penjara. Nah kalau kita membayangkan penjara adalah tempat yang sangat buruk, tempat di mana orang mengakhiri semua karirnya. Seorang pelajar yang sudah ketangkep polisi masuk penjara, mungkin dia gak bisa sekolah lagi. Seorang yang harus berurusan dengan polisi dan kemudian masuk penjara, pasti karirnya tidak bisa bangkit lagi. Karena ada banyak pengusaha yang ketika terima karyawan, dilihat CV-nya, pernah di penjara, maka tolak. Saya tanya, kenapa ditolak? Kenapa kamu gak kasih kesempatan dia? Dia berkata, Pak, yang tidak mantan narapidana saja banyak yang daftar. Ngapain saya kasih kesempatan yang mantan narapidana? Sudah artinya apa? Penjara menjadi tempat yang sangat buruk, yang dianggap orang yang masuk di dalamnya pasti habis. Ya. Nah mari kita akan lihat, Paulus pernah menuliskan sebuah tulisan yang indah, Filipi 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Perhatikan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini, Paulus di penjara, justru, katakan justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saudara, Paulus memberikan kesaksian. Paulus ini adalah seorang rasul yang rajin menginjil. Dia rajin untuk memberitakan Injil Tuhan. Nah itu meresahkan orang Yahudi dan meresahkan orang Romawi. Maka Paulus ditangkap, masukkan penjara. Kalau ditangkap masuk penjara berarti pelayanan Paulus berhenti. Berarti pelayanan Paulus habis, kan begitu. Tapi ternyata Paulus ngomong begini, kamu tahu nggak, pemenjaraanku ini, aku di penjara justru membuat Injil mengalami kemajuan yang pesat. Nah ini ayat-ayat ini menarik saya saudara. Ayat-ayat ini membuat saya tergelitik untuk saya meneliti lebih jauh tentang apa yang maksudkan Paulus. Kenapa? Karena penjara dianggap tempat yang tidak baik. Tapi saya menemukan satu kebenaran begini. Yang pertama, hampir 70-80% apa yang kita terima tulisan-tulisan Paulus itu ditulis di dalam penjara. Nah tulisan Paulus ini hampir separuh kitab perjanjian baru kita. Ya. Hampir separuh kitab perjanjian baru itu ditulis oleh Paulus. Dan 70% lebih ditulis di dalam penjara. Kenapa di dalam penjara? Paulus punya banyak waktu nulis. Ya, saya waktu masa pandemi, pas masuk di dalam pandemi itu, saya nggak pergi pelayanan keluar kota, ngumpet aja di rumah ya. Di rumah nggak boleh pergi-pergi kan, social distancing dan sebagainya. Saya di rumah, tidak pelayanan keluar, di rumah pas saya ngerjain tesis, ya kan. Jadi saya punya banyak waktu ya, tidak pergi-pergi bikin tesis ya, sehingga selesai. Nah saudara selesai dengan tepat waktu. Bahkan waktu itu bimbingan sudah selesai pun saya masih ngomong masih ada waktu enggak, saya bisa lanjutin enggak ya. Dan dosen pembimbing saya berkata begini, lanjutin aja Pak, kalau memang Bapak punya pemikiran yang lain. Saya ngomong saya punya banyak waktu, karena saya di penjara COVID, enggak bisa pergi kemana-mana, tapi saya bisa menulis lebih banyak. Nah, saudara perhatikan, di sini Paulus menulis sehingga penjara ternyata tidak membuat Paulus berhenti. Dia bisa nulis surat-surat.
surat Kolose, surat Filipi, semua ditulis di dalam penjara, saudara. Sehingga menghasilkan karya-karya yang indah bagi kita. Yang kedua, Paulus berkata, di dalam penjara penginjilan tidak berhenti, bahkan mengalami kemajuan. Nah, ini yang membuat saya tertarik, saudara. Kenapa? Karena ada satu kalimat di dalam hal ini yang membuat saya resah ya. Kok bisa ya hal itu terjadi? Nah, saudara, mari kita akan lihat. Saya ajak saudara untuk meneliti ya. Saya berharap saudara fokus apa yang saya mau sampaikan dalam hal yang pertama ini. Perhatikan, kembali kita melihat di ayat yang ke-12 dan 13. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus. Nah, saudara, saya jadi tertarik berkata begini, kenapa Paulus berkata pemenjaraanku ini justru membuat Injil maju dan seluruh istana mendengar. Loh, caranya gimana cara seluruh istana mendengar? Wong Paulus di dalam penjara, dia nggak bisa KKR, nggak ada WA, hari ini bisa kirim-kirim renungan. Saudara, nggak ada media sosial untuk bisa kirim-kirim renungan. Paulus di dalam penjara, kok bisa-bisanya Paulus berkata bahwa seluruh istana itu mendengar tentang Injil. Nah, saudara, ini membuat saya tertarik. Nah, saya meneliti, saya melihat dari dalam bahasa aslinya ternyata terjemahan istana ini agak kurang tepat. Memang buat kita harus menyesuaikan karena supaya orang bisa lebih memahami pembaca-pembaca secara umum. Tetapi buat saya ketika saya melihat hal ini ada sebuah kata yang sebenarnya tidak tepat diterjemahkan istana. Paulus berkata begini, bahwa pemenjaraanku ini membuat Injil semakin maju sehingga telah jelas bagi seluruh istana. Nah, ternyata istana itu dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani pakai kata praetorion. Praetorion ini bukan istana. Praetorion itu dari kata dasar pretoria. Pretoria ini prajurit. Tentara pretoria. Nah, pretorion bisa begitu ya. Nah, saudara, tentara ini tentara yang khusus. Karena tentara ini bukan tentara biasa. Tentara pretoria ini dibentuk oleh Kaisar Agustus untuk menjadi pasukan khusus pengaman kaisar. Kalau sekarang ada istilah pas pampres ya, pasukan pengaman presiden, dilatih untuk melindungi presiden. Jadi Pak Jokowi belusuan yang pusing pas pampresnya, saudara ya. Pak Jokowi naik mobil tiba-tiba turun, aku mau ke pasar. Wah, pas pampresnya yang kelabakan, saudara ya. Dia harus membuat jalan supaya memastikan presiden aman. Nah, saudara, itulah tugas Laskar Pretoria atau Pretorion, saudara ya. Nah, Kaisar Agustus membentuk Laskar Pretorian ini untuk melindungi kaisar. Jumlahnya 10.000 orang lebih. Nah, dengar baik-baik, saya akan kasih informasi ini supaya saudara ngerti apa yang saya pikirkan. Dalam perkembangan politiknya Romawi, maka Laskar Pretorian ini mempunyai kedudukan yang penting. Pengaruhnya sangat kuat dalam dunia politik. Sehingga siapapun yang didukung oleh Laskar Pretoria pasti jadi kaisar. Karena kalau mau jadi kaisar misalnya lengser nih, nah yang akan maju juga banyak. Saudara, seperti tahun 2024 nih akan menjadi tahun politik kan, Pak Jokowi akan mundur. Yang maju, wah udah mulai banyak nih calon-calonnya, ya kan. Nah saudara, nah siapapun kalau di Indonesia ngomong misalnya nih contoh ya, saya tidak berpolitik ya, sorry ya. Tapi misalnya contoh nih, siapapun yang didukung PDIP pasti jadi, misalnya begitu ya. Atau siapapun yang didukung oleh Demokrat misalnya, jadi. Saudara, itu sebuah gambaran-gambaran bahwa PDIP atau Demokrat atau partai-partai lain yang saya sebutkan tadi berarti punya posisi kuat dalam dunia politik, ngerti ya? Siapapun yang didukung pasti jadi. Nah, perhatikan begini, dulu Laskar Pretoria ini ketika dibentuk sebenarnya untuk menjadi pasukan pengaman kaisar. Tapi karena perkembangan waktu mereka menjadi sangat kuat pengaruhnya. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang kelompok yang sangat menentukan politik negara. Sehingga siapapun yang didukung Laskar Pretoria ini pasti jadi kaisar. Saudara, hebat ya, luar biasa orang-orang ini. Nah, Paulus berkata sekali lagi, lihat nih ayatnya.
bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh laskar Pretoria. Jadi bukan istana. Seluruh laskar Pretoria yang jumlahnya 10.000 lebih itu sudah mendengar Injil. Nah, ini baru menarik buat saya. Saya jadi berpikir gimana caranya Paulus untuk memberitakan Injil kepada laskar Pretoria. Nah, saudara, Paulus sebagai tahanan yang penting, seperti Petrus pernah ditangkap, nanti saudara buka dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang ke-6, Petrus waktu ditangkap dan diikat, dibelenggu di antara dua prajurit, saudara. Jadi ini gambar ini kurang satu prajuritnya ya, harusnya tangan satunya Paulus diikat oleh prajurit Pretoria yang lain. Paulus ditangkap dan dipenjara, dimasukkan penjara, dibelenggu di antara dua prajurit Pretorion. Nah saudara, ini yang menarik. Ketika saya melihat itu, wow. Ini yang membuat Paulus berkata, justru pemenjaraanku membuat seluruh laskar Pretoria, mereka mulai mendengar Injil. Gimana caranya? Nah, saya mulai liar nih, pikiran saya mulai menerawang dan kemudian mulai otak-atik gaduk, saudara ya. Mari kita lihat otak-atik gaduk saya, saudara. Paulus berkata, pemenjaraanku justru membuat kemajuan Injil terjadi. Penjara tidak membuat karir penginjilanku berhenti. Kegiatan penginjilan tidak berhenti di dalam penjara. Kenapa? Karena Paulus diikat oleh dua prajurit Pretoria. Perhatikan. Jadi prajurit Pretoria ngomong gini, kamu ya nginjil terus. Mulai hari ini tak tangkap masuk na penjara. Mulai hari ini kamu gak bisa nginjil. Kamu tak awasi, dibelenggu kiri dan kanan. Laskar Pretoria, tentara itu dengan sombongnya berkata, mulai hari ini kamu gak bisa kemana-mana. Karena mulai hari ini kamu terikat. Mulai hari ini kamu akan aku jaga. Tapi orang yang menguasai tempat, Paulus akan berkata begini, aku memang gak bisa pergi kemana-mana. Tapi kamu juga gak bisa pergi kemana-mana. Aku akan injili kamu habis-habisan. 24 jam, tak injili kamu terus, ya kan. Mereka gak bisa pergi, saudara. Nah, makanya saya mulai otak-atik gadok begini. Kalau Paulus ini dijaga dua prajurit, saya membuka ensiklopedia Wycliffe. Ternyata laskar Pretoria ini kalau berjaga nggak pernah duduk. Dia berdiri dengan pedang yang siap hunus, saudara. Nah, dia berdiri bergantian jaganya shift per 3 jam. Per 3 jam mereka bergantian shift. Nah, kalau satu hari 24 jam, dibagi 3 jam berarti ada 8 kali shift ya. Jadi ada kurang lebih berarti kalau 2 kali 8 berarti ada 16 laskar setiap hari jaga Paulus. Mereka berganti-ganti ya, 3 jam. Setiap 3 jam dikotbahi, saudara ya, bayangin. 3 jam dikotbahin saudara. Jadi ada 16. Kalau dalam setahun Paulus di penjara berarti kali 365. Ada angka 5.840. Paulus tercatat di penjara 2 tahun. Muncul angka yang sangat besar. 11.680 laskar Pretoria mendengar Injil Kristus. KKR tanpa sound system, tanpa panggung, tanpa sewa istora, tanpa sewa gelora. Saudara dengar baik-baik. Ini membuat penginjilan yang sangat efektif. Paulus gak perlu capek-capek pergi karena mereka datang untuk diinjili oleh Paulus. Karena mereka berkata, kamu gak bisa pergi kemana-mana. Paulus berkata, kamu juga gak bisa pergi kemana-mana. Ya, orang kalau berpikir tentang hal begini, mari kita melihat bagaimana Paulus mengubah penjara menjadi ladang penginjilan yang besar. Hari ini saya berharap, mungkin saudara berkata hari ini Pak penginjilan susah. Hari ini susah Pak, apa-apa gak sedikit-sedikit nanti kristenisasi dan sebagainya. Saudara bisa lewat pribadi kayak Paulus begini ya. Ada seorang jemaat tempat kami yang kerjanya tukang pijet, saudara. Saya ngomong kalau engkau mijet orang ya, jangan pakai untuk ngegibah orang ya. Jangan pakai untuk ngerasani orang. Tapi pakai untuk menceritakan tentang khotbah Pak Pendeta, cerita tentang kasih Kristus terhadap hidupmu. Itu kan orang gak bisa pergi, saudara. Begitu undang dia untuk mijet 1 jam, dia kan gak pergi, saudara ya kan.
Pijet, nggak pergi-pergi saudara. Sesibuk apapun, mungkin dia jaga toko, dia punya toko 10 sekalipun, kalau dipijet kan dia nggak bisa lari-lari saudara. Ya kan? Pijet. Itu kan sedang ditawan sebenarnya. Ya kan? Nah ini yang membuat saya berharap hari ini kita melihat bagaimana Paulus bisa mengubah penjara menjadi ladang pelayanan yang besar. Itu sebabnya kesimpulan kita begini. Kalau penjara dianggap tempat yang buruk bagi Paulus, bukan penjaranya. Tetapi bukan tempat yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai tempat. Katakan amin. Nah ini yang harus kita miliki, sebuah spirit yang baik. Mari baca sama-sama, 2, 3. Bukan tempat yang menguasai manusia, tapi manusialah yang harus menguasai tempat. Saudara, mari kita akan melihat bagaimana sehingga hari ini ketika kita pulang nanti kita nggak perlu ngomel lagi tentang kenapa aku harus tinggal dalam keluarga miskin sehingga teman-teman yang lain bisa sekolah, saya nggak bisa kuliah. Saudara, kenapa sih mereka bisa punya modal usaha sementara aku nggak punya? Kenapa sih mereka ada di dalam sebuah kota yang baik, kerja dengan karir yang cemerlang, kenapa aku harus ada di kota Pati? Saudara dengar baik-baik, hari ini bukan tempat yang menguasai kita, tapi kita yang harus menguasai tempat. Katakan amin. Nah saudara, apa yang harus kita terima dari hal ini? Ada 3 perkara. Yang pertama adalah, perhatikan, bukan tempatnya yang menjadi masalah. Perhatikan, tiap tempat akan menjadi baik kalau Tuhan menyertai. Yuk baca sama-sama, 2, 3. Tiap tempat akan menjadi baik kalau Tuhan menyertai. Saya akan baca Mazmur pasal 84 ayat 6-8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Perhatikan. Apabila mereka melintasi lembah Baka itu lembah yang gelap, lembah yang gersang, lembah tanpa harapan, tanpa kehidupan. Lembah Baka adalah tempat yang buruk, tapi Alkitab berkata, berbahagialah manusia yang kekuatan di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah yang buruk, tempat yang buruk, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, menjadi tempat yang menyenangkan, tempat yang penuh dengan kehidupan. Itu sebabnya saya pernah membuat khotbah dengan judul membuat tempat lembah air mata menjadi lembah yang bermata air. Mungkin kita harus menghadapi keluarga yang penuh dengan air mata. Mungkin kita harus menghadapi sebuah lingkungan pekerjaan yang penuh dengan air mata. Mungkin kita harus menghadapi lingkungan pelayanan yang membuat kita berair mata. Tapi dengar baik-baik, kalau kita disertai Tuhan, maka lembah air mata akan dibuat menjadi lembah yang bermata air. Katakan amin. Engkau akan menemukan sukacita di dalamnya. Saudara, di dalam Alkitab ada seorang yang hidupnya selalu tidak selalu mendapatkan tempat yang baik. Tapi orang ini luar biasa, namanya Yusuf, saudara ya. Ada satu kalimat yang indah yang sangat menonjol dalam kisah Yusuf. Saya baca salah satunya, Kejadian 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, perhatikan ya, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, ini kata kuncinya. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu, katakan selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Yusuf itu adalah orang yang selalu berhasil. Kenapa? Karena disertai Tuhan. Apakah Yusuf selalu dapat tempat yang enak? Tidak. Kita lihat, Yusuf pernah dibenci keluarganya, dibuang ke dalam sumur, semalam-malaman di dalam sumur, besok pagi dibuka, kakak-kakaknya ngangkat dia. Dia pikir kakaknya bertobat. Ternyata bukan, kakaknya berpikir, ngapain tak bunuh Yusuf, aku dapat apa-apa. Mending sama-sama hilang, tapi aku dapat duit, tak jual aja sebagai budak di Mesir. Dijual Yusuf sebagai budak. Perhatikan, sebagai budak di rumah Potifar, di Mesir, Yusuf jauh dari keluarganya, jauh dari Tuhan yang dia sembah. Ya, karena waktu itu orang Israel menyembah di Yerusalem, dia harus ke Mesir, tempat orang yang jauh dari iman kepada Allah. Saudara, tetapi di rumah Potifar sebagai budak pun karirnya tetap cemerlang. Dia menjadi kepala budak, sehingga Potifar berkata, ketika Yusuf akan digoda istrinya, maka Yusuf ngomong gini sama istri Potifar, seluruh rumah ini aku boleh pakai, kecuali kamu, karena kamu istrinya. Saudara, kalau mungkin sekarang ada bos yang kaya, punya karyawan, dia ngomong sama karyawannya begini, mobil Mercy-ku, mobil BMW-ku boleh kamu pakai, silahkan. Ya villaku boleh kamu pakai,
tapi jangan sentuh istriku, karena ini milik satu-satunya yang gak boleh disentuh oleh kamu. Itu kan berarti orang kepercayaan banget, saudara, ya kan? Nah, Yusuf itu sampai begitunya, saudara. Kemudian dia difitnah istri Potifar, masuk penjara. Di penjara pun Yusuf karirnya cemerlang, jadi kepala penjara. Sehingga kalau saudara baca sebenarnya teliti, Yusuf tidak pernah masuk sel. Karena dia bisa berkunjung ke sel-sel yang lain, membawakan makanan, membawakan informasi, karena dia wakil kepala sel, ya. Wakil sipir penjara, bayangin. Jadi budak moncer, jadi narapidana, tetap aja. Penjara tidak membuat karirnya hilang. Maka saya ngomong begini ya, dengar baik-baik. Berlian tetap berlian. Dibuang ke kotoran babi sekalipun, dia akan tetap cemerlang. Ya, tapi kotoran tetap kotoran. Ditaruh di atas piring emas pun akan tetap bau dan menjijikkan. Ngerti ya? Saudara, jadilah orang yang disertai Tuhan, hidup dalam kebenaran. Saudara mau ditaruh dimanapun, saudara akan tetap cemerlang. Karir saudara gak akan pernah ditutup oleh apapun. Orang berusaha untuk menutup karir saudara, tidak akan ada yang bisa. Selama Tuhan beserta dengan kita. Katakan amin. Saudara, dia di penjara pun karirnya tetap cemerlang. Dimanapun, bahkan ketika dia Raja Mesir, Mesir pernah mengalami kejayaan yang besar, menjadi pusat budaya sampai hari ini. Saya pernah berkunjung ke piramid di Mesir, di Kairo. Di sana ada satu area isinya piramid, itu peninggalan paling bersejarah sampai sekarang. Sebuah misteri yang tidak pernah kita pahami, ya, bagaimana mereka menyusun batu-batu itu, bahkan mengawetkan mumi di dalamnya. Bukan sekedar rempah-rempah, tapi di dalamnya itu mengandung sesuatu pengawet yang luar biasa. Waktu saya ke sana bersama dengan rombongan, lokal guide kami orang Muslim, ya, dia mahasiswa Al-Azhar dari Mesir, di Kairo, masih muda, dia ngerti Alkitab, dia ngomong gini, Abuna, dia panggil saya Abuna, Abuna, tahu nggak? Ini piramid ini hebat, karena ini peninggalan Nabi Yusuf. Jadi Yusuf itu kan nabi yang diakui oleh Kristen, Islam maupun orang Yahudi, ya. Jadi mereka juga kenal Nabi Yusuf. Saya ngomong ya, saya tahu. Tapi dia ngomong ini peninggalan Yusuf, Nabi Yusuf. Dan sampai hari ini menjadi sebuah misteri yang luar biasa. Karena bisa mengawetkan, di dalamnya itu kuburan, saudara, piramid itu ya. Dan dia ngomong gini, Abuna kalau punya waktu bisa buktikan. Jadi dia cerita ya, bawa sayur segar, masukkan ke dalam piramid, taruh aja di dalam meja, di atas meja gitu. Maka tinggal seminggu balik itu sayur masih segar. Dia ngomong begitu. Serius nih, dia ngomong serius, buktikan Abuna. Jadi mereka lagi meneliti batu-batu itu direndam apa. Kok bisa sampai bisa membuat atmosfer yang membuat awet begitu ya, pasti ada sesuatu. Sampai sekarang belum ketemu, saudara. Nah, perhatikan, waktu dia jadi orang kedua di Mesir pun, Yusuf karirnya cemerlang. Bahkan Fir'aun berkata, tahtaku ini hanya satu-satunya kelebihannya daripada kamu. Hebat kan? Nah, Yusuf ini kuncinya satu, dia mengalami penyertaan Tuhan. Orang kalau disertai Tuhan, tempat yang buruk sekalipun bisa diubah menjadi tempat yang baik. Amin. Kemanapun kami kan pergi, dimanapun kami berdiri, di situ pasti mujizatmu terjadi. Orang percaya kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, pasti kalau ada penyertaan Tuhan, tempat yang jelek jadi baik. Amin. Saudara, hari ini kita mesti belajar tentang satu perkara ini. Tidak usah takut dengan apa kata orang, reputasi kota tersebut. Saya waktu merintis pelayanan di kota Magelang, perintisan saya dengan istri merintis. Jadi ngumpulin orang satu demi satu, dan kemudian adalah 30-an orang, kemudian kami mendaftarkan diri menjadi gereja di kota itu ya, di kota Magelang. Saya ke BKS, Badan Kerjasama Gereja-Gereja, dan saya ngomong, Pak, saya mau melaporkan ke kantor BKS ini, melaporkan keberadaan GBI Alitea yang sudah diresmikan tanggal 21 Juli tahun 2000. Maka mereka ngomong, oh gereja karismatik ya, GBI ya. Kenapa Pak buka di Magelang? Magelang ini tidak ada gereja karismatik yang besar Pak. Di Magelang ini gereja karismatik paling isinya 30-40, paling mentok Bapak jemaat 30 mentok itu Pak.
Dia ngomong, nanti tunggu pada merotoli selesai. Itu yang ngomong pendeta loh, yang jaga kantor BKS, bayangin saudara ya. Dan dia ngomong, Pak, Magelang itu dari kata magel. Magel itu maju enggak, mundur enggak, putih enggak, hitam enggak, ya panas enggak, dingin enggak. Magel itu mediocrity tengah-tengah, saudara ya. Jadi enggak ada yang bisa besar Pak di kota Magelang. Saya ngomong dalam nama Yesus Kristus, Magelang, magele hilang. Ya, magele hilang, wes enggak ada yang magel-magelan. Saya katakan hari ini Tuhan tumbuhkan jemaat kami dengan luar biasa ya. Jadi saya percaya penyertaan Tuhan. Ketika kita disertai Tuhan, tempat yang buruk sekalipun Tuhan bisa ubah menjadi sesuatu yang baik. Amin. Amin. Yang kedua, saudara, tiap tempat mengandung potensi yang Tuhan sediakan. Saudara, ketika Tuhan menetapkan kita di Kota Pati, ketika Tuhan menetapkan kita di dalam sebuah keluarga, ingat ya, ada hal yang kita bisa pilih. Cita-cita Anda boleh pilih. Saudara mau bekerja juga bisa Anda memilihnya. Tapi kadang kita harus lahir dalam sebuah keluarga yang kita nggak bisa milih, ya kan? Maunya sih saya lahir di keluarganya Pak Jokowi, ya kan? Nah, kalau nikah bisa Solo jadi macet, rame kayak gitu kan? Ya pinginnya begitu, tapi kenapa dia harus lahir? Saya lahir dalam keluarga yang papa saya kena stroke, kami keluarga miskin dan sebagainya. Saya mengeluh dengan banyak hal, dengan keterbatasan yang ada. Teman-teman saya SMA bisa naik motor ke sekolah, saya naik angkot pun nggak bisa, saudara. Karena nggak punya uang, naik sepeda, saudara SMA saya masih naik sepeda. Anda bayangkan, dalam hati saya berkata, kenapa Tuhan harus saya ditaruh di sebuah keluarga yang seperti ini? Saudara, tapi saya percaya, di sebuah apapun tempat yang Tuhan taruh, pasti ada potensi. Amin. Orang tua saya tidak tinggalin apa-apa ketika dia meninggal. Tapi di situ saya menemukan ada iman dari mama saya yang luar biasa, yang dia tularkan kepada anak-anaknya, saudara ya. Jadi saya rasa itu lebih berharga dari apapun. Nah, saudara perhatikan, tiap tempat mengandung potensi yang Tuhan sediakan. Jangan sampai kita mencoba mencari tempat-tempat yang menurut kita baik, tapi ternyata tempat itu justru akan menghancurkan kehidupan kita. Sadari kalau kita ada di dalam keluarga, kita ada di gereja ini, pasti ada sesuatu yang Tuhan sediakan untuk kita bertumbuh. Amin. Pasti ada yang Tuhan sediakan buat kita untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Kalau Tuhan tetapkan kita ada di Kota Pati, pasti ada rencana Tuhan. Karena kota ini pasti punya potensi untuk memberkati hidup kita. Amin. Saudara jangan mengeluh lagi. Saudara ada seorang, ini kisah nyata saudara. Seorang namanya Ali Hafed ya. Ada orang namanya Ali Hafed saudara. Ali Hafed ini seorang petani yang berkecukupan. Karena dia punya lahan pertanian yang sangat luas. Sangat ideal karena di tengahnya mengalir aliran sungai yang jernih sehingga di samping dia bertani, pengairan lancar, kambing, domba, sapi bisa minum dari air yang melintas. Nah, satu kali Ali Hafed ini dia bahagia hidup dengan keluarga, istri dan anak-anaknya. Dalam situasi tertentu satu kali ada seorang tamu, pemimpin agama, dia tokoh agama datang kepada Ali Hafed. Dia bercerita banyak dan akhirnya dalam obrolannya dia berkata, Ali Hafed tahu enggak? Di dunia ini ada sebuah batu namanya berlian. Dan itu batu sangat berharga. Kalau kamu punya sebesar jempol saja, jangankan tanah pertanianmu, sak desa ini kamu bisa beli. Karena itu harganya sangat mahal. Nah si tokoh agama ini kemudian pergi, pulang dan Ali Hafed cerita itu masuk di pikirannya. Tiba-tiba ada kerinduan, keinginan dia. Seandainya aku punya batu itu ya. Seandainya aku punya batu itu, aku pasti kaya. Dan aku bisa beli tanah satu desa ini. Maka dia pikir, tiba-tiba ada sebuah dorongan kuat. Akhirnya dia memutuskan untuk menjual tanah pertaniannya, dipakai untuk uang saku, dia titipkan anak dan istrinya kepada saudaranya, dia kemudian merantau untuk mencari batu yang namanya berlian itu. Dia pergi merantau, keluar desa, keluar kota, bertahun-tahun sampai nyebrang ke luar negeri. Dia mencoba mencari, dia cari informasi ke sana kemari. Sampai 14 tahun dia tidak menemukan batu itu, uangnya habis. Dia putus asa, dia mau pulang malu, dia akhirnya bunuh diri, dia cemplungkan dirinya
terjun di laut di Barcelona. Dia mati di sana, bunuh diri. Ini kisah nyata saudara. Dan kemudian berita itu sampai ke tempat asalnya, orang tidak lagi menantinya. Nah, sang petani yang membeli ladangnya Ali Hafed, ya dia bekerja seperti biasa, mengurus tanah mantan bekas punyanya Ali Hafed. Suatu kali dia membawa kambingnya untuk minum di sungai, dia melihat ada batu yang bersinar di bawah air. Wih, batu bagus tuh, diambil. Dia lihat nih keren ya, di bawah matahari gemerlapan. Dibawanya pulang. Belum pulang karena dia nggak tahu batu apa itu, dia taruh aja di atas meja, saudara. Dan dia makan dengan keluarganya, datanglah pemuka agama yang dulu 14 tahun yang lalu berkunjung kepada Ali Hafed. Dia mampir ke situ dan ngobrol, dia melihat ada batu yang berkilauan di atas meja. Dia berkata, itu batu punya siapa? Punya saya. Apakah Ali Hafed sudah menemukan batu berlian itu? Loh, Ali Hafed sudah meninggal, dia bunuh diri. Terus batu itu dapat dari mana? Aku ambil aja dari sungai di tempatku. Dia ngomong ini berlian, tahu enggak? Ini yang dicari Ali Hafed. Ini berlian, dia ngomong ini batu biasa. Di sungaiku masih banyak batu-batu kayak gitu. Pemuka agama itu penasaran, ayo kita lihat. Mereka kemudian ke ladang dan datang ke sungai itu, dia melihat ada banyak batu seperti itu. Dan dia berkata, ini berlian. Saudara, tempat itu sekarang namanya Golconda di India. Dan saudara boleh browsing di Google, Golconda sekarang menjadi tambang berlian terbesar di dunia, saudara. Dan di tambang itu ada berlian jenis Kohinoor dan Orlov yang menjadi penghias mahkota Ratu Inggris dan Ratu Rusia. Sayang ya, Ali Hafed harus pergi jauh-jauh untuk mencari sebongkah berlian. Sementara di tanahnya berlian begitu banyak, saudara. Jangan sampai kita ini coba mencari sesuatu yang tampaknya indah di luar. Kita lupa bahwa di dalam hidup kita ada sesuatu yang jauh lebih indah. Tuhan punya potensi untuk keluargamu, amin. Tuhan punya potensi di dalam gerejamu, saudara. Karena itu akan membawa kita dalam sebuah pertumbuhan rohani yang luar biasa, saudara. Ya, saya bertumbuh remaja dulu di sebuah gereja di Kota Pekalongan. Pendeta saya namanya Pendeta Sadra Hadi Pranoto. Orang menyebutnya Om Gosin. Gualaknya minta ampun, saudara ya. Pak Yusuf itu ramah banget ya. Pendetaku gualaknya minta ampun, saudara ya. Dia punya kebiasaan kalau mau memimpin ibadah mulai bukan kayak tadi ya, WL dulu memimpin pujian. Tapi ini dia dulu naik. Nah, orang kalau datang suruh berlutut dulu. Nah, kemudian jamnya tepat dia naik ke atas mimbar gini, dia mau mari jemaat kita akan mulai ibadah kita akan berdoa. Dia doa, nah baru WL jalan gitu ya. Nah, waktu dia doa, mari jemaat kita berdoa. Waktu saya tugas main drum atau bass saya lupa ya. Main drum kalau nggak salah. Maka dia waktu mari saudara kita berdoa, matanya ngelirik. Di sana belum ada orang, saudara ya. Waktu dia doa amin, saya dengar doa lari suruh. Di sana ya. Waktu dia amin mau turun lihat ada orang di drum, saudara. Tadi waktu mau doa belum ada orang. Waktu amin ada orang. Saudara tahu ini jemaat udah banyak, saudara. Dia mau itu yang di drum turun. Ibadah hari ini tidak perlu ada pemain drum. Pemain drum terlambat itu tidak menghormati hadirat Tuhan. Turun, saudara. Saya pernah ngomong, ini gereja apaan, tidak ada kasih. Tapi sejak hari itu saudara saya nggak pernah berani datang ke bagian terlambat, saudara. Sampai hari ini saya pelayan dimanapun saya nggak berani datang terlambat, saudara. Karena di situ saya mendapatkan nilai-nilai yang luar biasa. Amin. Saudara, apa yang tampaknya buruk bagi kita, sebenarnya Tuhan sedang menampilkan sebuah potensi yang besar. Jemaat saya tahu saudara, kalau sudah Pak Tony pimpin, ya sudah wis. Ibadah kami saya ngomong tepat, hitungan tek. Saya jam 10.00 tek harus mulai. Bahkan kita mulai kan awal ya kayak tadi ya, 10 menit kurang. Saudara, kita akan belajar untuk hal begitu. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan di gereja yang dulu saya sempat marah. Saya berkata ini gereja apaan, gak ada kasih, kasar.
Tapi hari ini saya berkata, saya dibentuk di tempat itu, saudara. Maka apapun yang kita ada hari ini, mari kita syukuri. Amin. Hari ini model dibentak begitu, pelayan Tuhannya model gini nih ngomongnya. Memangnya gereja cuma di sini. Hari ini saya keluar, besok minggu saya sudah bisa pelayanan di gereja A. Saudara. Tapi saya belajar untuk tetap taat kepada apa yang Tuhan mau. Dan itu mendapatkan nilai-nilai yang besar dalam hidup kita. Amin. Saudara, setiap tempat itu tidak usah berpikir, wah kalau aku di gereja sana enak ya, di gereja itu enak ya. Saudara, mari kita akan belajar untuk mensyukuri. Kalau Tuhan tempatkan kita di tempat ini, pasti ada potensi yang baik untuk membangun iman kita. Amin. Dan pasti ada rencana Tuhan untuk potensi saudara dicurahkan atas tempat ini. Bahkan di kota ini saudara bisa menjadi berkat, saudara. Maka hari ini kita percaya, jangan mencoba untuk memikirkan dimanapun. Setiap tempat yang kita punya, pasti ada potensi yang Tuhan sediakan. Amin. Yang terakhir, imani bahwa ketidakmustahilan pasti terjadi, saudara. Kalau sudah Tuhan menyertai, kita percaya ada potensi, tunggu aja. Saudara akan melihat hal yang mustahil pasti akan dilakukan. Ketidakmustahilan pasti akan muncul dalam kehidupan kita. Kita anggap, mana mungkin ada sesuatu yang baik di sini. Apa mungkin ada yang baik dari keluargaku? Apa mungkin ada yang baik dari Kota Pati? Apakah mungkin ada yang baik yang bisa keluar dari gereja di sini? Saudara dengar baik-baik, tunggu saja. Karena ketika Tuhan beserta, kalau gereja ini disertai Tuhan, maka apa yang tampak mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Saudara, saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Pemain musik bisa mulai siap-siap. Saya tutup dengan kesaksian, di gereja kami ada seorang pemain drum cewek, perempuan, mainnya bagus banget. Karena dia di rumah kalau latihannya keras sekali untuk bisa, kalau mau pelayanan dia latihan lebih banyak daripada yang lain ya. Karena dia di rumah punya studio, punya drum sendiri ya, dia latihan sendiri. Tahun 2018 dia datang kepada saya, dia sudah jadi pelayan Tuhan di tempat kita. Saya tahu dia sudah belasan tahun kerja di toko emas. Dia kerja sebagai karyawan, pegawai, kalau ada orang beli toko emas, dia juga bagian promosi kalau nggak salah. Belasan tahun dia bekerja sebagai pelayan toko. Satu kali dia datang ke saya ngomong begini, Pak Tony, apakah saya akan jadi pelayan toko terus? Dia bukan yatim piatu, tapi bapaknya nikah lagi, ibunya nikah lagi. Dia hidup terlunta-lunta. Tidak ada yang perhatian dengan dia. Dia hanya lulusan SMA kalau nggak salah. Dan kemudian dia jadi pelayan toko karena nggak punya biaya. Dan dia berkata, Pak Tony apakah saya akan menjadi pelayan toko terus? Saya ngomong, terus kenapa? Dia berkata, saya pingin punya usaha. Saya ngomong, oke, kalau kamu punya usaha, apa rencanamu? Saya nggak punya modal banyak Pak, saya nabung belasan tahun sebagai karyawan toko, tabungan saya nggak banyak. Saya rencana mau buka depot es, jualan es campur. Oke, terus sudah kamu siapkan apa? Sudah sewa tempat Pak, kapan Pak Tony bisa doakan? Saya diberkati khotbah-khotbah Pak Tony, saya yakin bahwa Tuhan pasti berkati. Oke, kita doan ya, kapan kita atur waktu? Saya dengan istri datang mendoakan, saya bawa pengerja full dan keluarganya. Kami kaget karena tempatnya itu di belakang jalan. Jadi masuk gang seperti ini, masuk, sama sekali nggak kelihatan dari jalan, dan dia sewa halaman rumah orang 2x3. 2 meter kali 3 di bawah pohon mangga. Sama sekali bukan area orang jualan. Dia hanya orang yang hanya bisa sewa rumah warga, rumah orang, kasih seng. Hanya ada 4 kursi, saya dengan istri, dengan keluarga, bawa pengerja full dengan keluarganya, sampai nggak ada kursi. Ya. Akhirnya kita berdiri. Kami doa di sana. Dia ngomong gini, Pak doakan, karena ini anak komitmennya untuk pelayanan luar biasa. Kalau disuruh apa saja dia ngomong selalu ya. Komitmen terhadap pelayanan istimewa. Saya ngomong, kamu
punya mati-matian untuk Tuhan kayak gitu, spirit mati-matian, saya percaya Tuhan gak akan utang budi sama kamu. Oke, ambil keputusan keluar dari pekerjaan saudara, sewa tempat itu. Jualan es campur. Anda bisa bayangkan ya, Magelang itu ada 2 raksasa es campur. Es murni dan es eni ya. Itu raksasa ya. Itu udah deh namanya es di Magelang hanya 2 itu saja. Itu wes hebat besar-besaran di kota Magelang. Saya ngomong pasarmu lawannya yang sudah memulai ada 2 es campur raksasa. Ya, ada satu yang terkenal viral juga es semanggi. Enggak gampang, tapi kalau Tuhan beserta, Tuhan pasti akan ubah tempat yang buruk sekalipun jadi dahsyat. Saudara, ya buka kita doakan, buka hari pertama. Langsung rame saudara, enggak nunggu besok-besok. Hari pertama boom, ya memang karena masanya media sosial. Boom, rame. Dia pikir mungkin seminggu awal. Tiap hari rame. 2 tahun rame. Enggak pernah sepi. Gojek mulai. Dia buka cabang yang kedua. Dia cuma bisa sewa di depan kuburan, saudara. Siapa orang mau makan es di depan kuburan, saudara? Kebak rame lagi, saudara. Buka lagi cabang ketiga. Hari ini, saudara, dia udah patenkan merek namanya es pelopor, ya, nggak apa-apa saya promosikan punya jemaat saya. Paling dekat Kudus sudah ada. Kudus es pelopor sudah ada, saudara ya. Dan viral. Es pelopor namanya. Milik anak muda, drummer di tempat kita belum nikah. Masih sangat muda. Hari ini diberkati Tuhan. Luar biasa. Beli rumah, beli mobil berkali-kali. Wah, saudara, hidupnya diberkati Tuhan. Begitu luar biasa. Kenapa? Sampai hari ini. Kemarin saya minta dia kesaksian di gereja. Saya minta kesaksian. Saya tanya, apa komitmen setelah kamu diberkati sampai sekarang? Dia ngomong, sebesar apapun saya diberkati Tuhan, saya tidak akan tinggalkan pelayanan. Anak muda yang diberkati luar biasa. Hari ini kelimpahan dia punya. Dia punya mobil sedan, beli lagi mobil kemarin, mobil Mitsubishi baru lagi. Diberkati Tuhan luar biasa. Komitmennya tidak mau ninggalin Tuhan. Tapi satu perkara begini, tempat yang buruk sekalipun, saya dalam hati mikir, apa ya payu, saya pendeta loh. Saya pendeta loh. Jual es di dalam kampung, sewa, bukan di pinggir jalan loh, sewa halaman warga orang, pakai seng, hanya 4 kursi. Dalam hati ini pendeta, iman saya pun agak runtuh sedikit, saudara. Apa ya payu ya? Tapi Tuhan celikkan mata saya. Kalau Tuhan beserta, semua diubah menjadi mungkin. Amin. Ketidakmustahilan pasti terjadi. Saya coba kita bagi diri bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan
Adakah hari ini engkau sedang mengeluh dengan keadaanmu di keluarga? Kenapa aku harus lahir dalam keluarga miskin seperti ini? Kenapa aku harus lahir dalam keluarga yang berantakan tidak karuan seperti ini? Kenapa aku harus lahir di dalam sebuah keluarga yang tidak mendukung kehidupanku? Ada banyak orang mungkin hari ini sedang mengeluh. Kenapa Tuhan izinkan aku harus masuk dalam lingkungan pekerjaan yang aku bahkan sangat tidak suka. Situasi yang gak suka. Orang-orang yang gak menyukai. Hari ini aku percaya bahwa Tuhan menyetapkan bahwa ada potensi yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kami. Mungkin hari ini kau sedang mengeluh, kenapa Tuhan aku harus ada di kota ini? Kota yang tidak mendukung aku maju. Kota yang kecil, serba terbatas. Tidak ada fasilitas. Tapi hari ini ingat, kalau Tuhan beserta, lembah air mata pun bisa diubah menjadi lembah yang bermata air. Asalkan Tuhan beserta. Robert Liardon dalam bukunya pernah menulis, Tuhan, aku rela pergi ke neraka yang panas, asalkan Engkau besertaku. Ya, sama juga bohong, karena neraka kalau ada Yesus pun akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Saya mau katakan satu perkara ini, apapun tempat, jika ada Tuhan beserta kita, Dia sanggup mengubah lembah air mata menjadi lembah yang bermata air. Libatkan Tuhan dalam hidupmu. Temukan potensi di dalam keluarga, kantormu, pekerjaanmu, bahkan di kota ini, bahkan di gereja ini. Jangan hanya mengeluh. Tuhan menetapkan kau di gereja ini juga untuk menjadi berkat. Bukan kau menuntut banyak hal. Kau akan menemukan sesuatu yang indah di gereja ini. Berkat, urapan, bahkan nilai-nilai hidup yang ditanamkan akan menjadi sesuatu yang akan memberkati hidupmu. Jangan mengeluh dengan keadaan kita. Bukan tempat yang menguasai kita. Kita yang harus menguasai tempat itu. Hari ini kalau Tuhan turun tangan, semua akan menjadi indah. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Sekali lagi katakan bersama-sama, aku percaya Tuhanku ajaib. Haleluya. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat. Haleluya. Ambil waktu 1-2 menit, mari kita berdoa kepada Tuhan. Setiap kita, tanpa terkecuali, setiap ibu saudara yang hari ini dengar firman Tuhan, tidak kebetulan langkah saudara datang ke rumah Tuhan hari ini, semua di dalam tuntunan Tuhan. Hari ini saudara benar-benar mari ambil waktu untuk berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari menyatakan pernyataan iman saudara. Bantah keraguan, bantah semua ketakutan, bantah semua keputusasaan yang pernah muncul dalam hati saudara. Hari ini firman Tuhan buat saudara tidak kebetulan, dan Tuhan mau katakan apa yang kau lakukan Tuhan tidak pernah salah menempatkan saudara. Haleluya. Mari masing-masing berdoa. Mari masing-masing berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Masing-masing berdoa. Berdoa kepada Tuhan, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Haleluya. Minta penyertaan Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Di sisi saudara, bangun kuat komitmen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kesaksian terakhir dikatakan, ada orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada orang yang mau mati-matian dengan Tuhan. Dan Tuhan, dia pun mengalami, ada waktunya dia mengalami dengan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan, aku percaya Tuhan kau lawat setiap kami. Tuhan kau hadir dalam setiap pribadi. Tuhan kau datang pada setiap pribadi hari ini dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Segala intimidasi iblis karena situasi, karena keadaan, karena tempat yang sedang dialami Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan kami lepaskan Tuhan, kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Kami lepaskan firman-Mu Tuhan yang akan menumbuhkan iman setiap kami. Kami lepaskan kuasa firman-Mu yang membuat iman setiap kami yang mendengar. Iman kami bertumbuh ya Tuhan. Haleluya. 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 Lah kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam roh-Mu. Berjalan dalam roh. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan. Dan berjalanlah denganku. Biar pujian ini jadi doa kita siang hari ini sebelum kita tinggalkan rumah Tuhan ini. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Buka hatimu dan katakan dengan Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam roh. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Dan berjalanlah sekali lagi, haleluya. Bila Kau besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Oh, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam roh-Mu. Berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Dan berjalanlah nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu
Engkau menjamah setiap hati. Mungkin masih ada rasa yang dongkol, marah karena keadaan, karena tempat yang dia rasa tidak adil. Bapak Hamba berdoa minta kasih setiamu, kasih ilahi, jangkau jangkau Tuhan. Hati yang masih punya rasa dongkol ini. Jangkau dan Tuhan jamah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan biar kasih-Mu saja Tuhan. Kasih-Mu saja Bapa. Yang turun Bapa. Dan kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang hari ini kami dengar menjadi tempat pijakan baru untuk langkahkan kaki kami yang berikutnya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa meteraikan firman-Mu dalam setiap kami. Kebenaran-Mu berbicara jelas bahkan akan menuntun hari-hari kami ke depan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan ketika kami yang dengar di ibadah ini. Kami mengalami sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin. Biar firman yang kami dengar hari ini mengikatkan kami. Meneguhkan langkah kami. Meneguhkan keputusan yang sudah kami buat hari ini. Bahwa kami mau Tuhan. Kami mau Engkau beserta dengan kami. Kami percaya dengan iman. Kami bukan tempat yang menguasai kami. Tapi kami yang menguasai tempat. Tuhan kami boleh melihat potensi yang Tuhan sudah taruh di dalam tempat itu. Kami boleh melihat dengan mata iman kami. Kami boleh melihat jauh ke dalam. Dan apa yang kau lihat lebih besar dari apa yang kami lihat Tuhan. Biar kami boleh menerima, melihat, memandang dengan cara pandang Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Sekali lagi meteraikan firman ini Tuhan. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Tony. Tuhan dalam pelayanan Engkau memberkati, Engkau semakin pakai, Engkau sendiri yang Tuhan yang tambah-tambahkan hikmat-Mu, pewahyuan dari sorga. Dan pengembalan dilayani Tuhan, Engkau memakai bersama dengan istri dan anak-anak Tuhan. Dan banyak jiwa dimenangkan di Magelang, Tuhan gereja yang Pak Tony gembalakan, bersinar dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang sudah diberkati firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu diberkati? Amin, puji Tuhan. Diteguhkan firman Tuhan siang hari ini, amin. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Sangat kuat pesan firman Tuhan secara khusus. Saya tidak pernah ada pesan apa-apa, tidak ada pesan sponsor. Tapi sangat berkaitan erat dengan kemarin, terutama tim pelayan yang mendengar. Dan hari ini diteguhkan dengan apa yang kita kemarin kita sudah bicarakan. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi Pak Tony terima kasih. Ya, atas nama seluruh jemaat dan pengurus gereja. Terima kasih buat pelayan Pak Tony dan Ibu. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kegiatan gereja kita sepekan. Nanti sore ada ibadah anak sekolah minggu. Mari kita sudah mulai kegiatan atau ibadah normal ya. Jadi anak-anak sekolah minggu sudah bulan ini sudah mulai setiap minggu sore ya jam 4. Lalu Selasa WBI ada ibadah persekutuan di rumah Dr. Budi ya di daerah Winong. Nanti bisa calling ada di grup WBI ya. Lalu Kamis ibadah pria di tempat ini jam 6 sore, kalau WBI jam 4. Dan maaf, Rebu kaum pria tempat ini jam 6. Kamis MPM, malam penyembahan dan mujizat jam 6. Sabtu pemuda remaja dan minggu depan kita ibadah 2 kali. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya mau sambut yang baru pertama kali hadir, rombongan. Ya boleh lambaikan tangan saja. Yang pertama, wah puji Tuhan. Berikan salam dengan tepuk tangan dong. Selamat datang. Iya, nanti setelah ibadah bisa tinggal sebentar bertemu dengan petugas penyambutan kami ya. Puji Tuhan. Saya harap kalau masih tinggal di Pati bisa kami undang untuk hadir kembali ya, di ibadah-ibadah yang berikutnya. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara.
Haleluya. Berikan salam untuk yang lain, katakan Tuhan kita dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Naikkan ucapan syukur kita di akhir ibadah ini. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam hidupku ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia. Amin. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kasih setia Tuhan ajaib buat kami. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Apa yang Tuhan sudah rancangkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji hormat bagi namamu. Hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang hari ini mungkin tidak bisa hadir karena sakit. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan yang mulai undur dari Tuhan. Kuasamu jangkau Tuhan, kasih setiamu Bapa, ingatkan kembali Tuhan sehingga dia boleh kembali datang kepada Tuhan. Yang dalam pergumulan kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan biar imannya semakin diperkuat di tengah-tengah pergumulannya sehingga kuasamu itu nyata bekerja Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, berkat atas setiap kami yang sudah melayani, yang sudah hadir di dalam ibadah ini. Terima kasih banyak Bapak, terpujilah namamu. Sebentar kami akan pulang Tuhan dan kami akan memberikan persembahan. Tuhan Kau memberkati setiap persembahan kami menjadi benih yang subur bagi pekerjaan Tuhan maupun bagi setiap kami yang menaburkannya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak.
Sebelum kita tinggalkan rumah Tuhan ini, Bapak Ibu sidang jemaat dikasih Tuhan, tadakan tangan untuk terima berkat yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus, terimalah damai sejahtera dari Bapa di sorga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kuasa Roh Kudus menyertai dan memimpin Bapak Ibu Saudara. Terimalah segala berkat yang Tuhan sudah sediakan. Percayalah Tuhan memberkati dengan harta benda, kekayaan, dengan keuangan, dengan kecukupan atas setiap kebutuhan, bahkan perlindungan, kesehatan. Dan terimalah berkat-berkat rohani yang membuat Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Terima segala berkatnya mulai siang hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang yakin dan percaya menerima berkat Tuhan, mari beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya! Kami percaya Tuhan, kami terima berkat-Mu. Haleluya, aku percaya Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat. Sekali lagi dengan segenap hati kita, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua, lebih dari semua, lebih dari semua yang lebih dari semua, semua yang dapat ku pinta. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus